Halo, mahasiswa pendidikan agama Islam. Hari ini kita bahas kenapa penting banget kepo soal filsafat teknologi pendidikan. Kita sering pakai aplikasi, video, dan platform online, tapi pernah nggak sih mikir, kenapa kita pilih itu semua? Filsafat teknologi bukan cuma soal bisa pakai aplikasi, tapi soal paham alasan dan nilai di balik penggunaannya. Dengan paham filsafat, kita jadi pendidik yang bijak, bukan sekadar ikut tren. Tanpa landasan, kita bisa tersesat di lautan teknologi, ikut-ikutan tanpa arah. Apakah teknologi benar-benar membantu siswa memahami Islam, atau sekadar bikin mereka sibuk gadget? Filsafat jadi kompas, setiap pilihan teknologi punya alasan kuat. Sebagai calon guru PAI, kita harus pastikan teknologi memperkuat nilai, bukan sekadar mengejar skor. Filsafat teknologi menantang kita bertanya, apakah ini membentuk karakter Islami? Dengan bekal ini, kita siap jadi guru yang tidak hanya melek teknologi, tapi juga tahu arah dan tujuan. Yuk, mulai penjelajahan ini bersama. Ada 3 pilar utama dalam filsafat teknologi pendidikan: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi bertanya, apa hakikat belajar dengan teknologi? Apakah sekadar transfer info atau membangun makna? Jawaban kita menentukan jenis teknologi yang dipilih. Apakah sekadar video atau platform kolaboratif? Epistemologi, bagaimana cara terbaik memperoleh pengetahuan? Lewat latihan, eksplorasi, atau diskusi. Pilihan aplikasi didasari keyakinan tentang cara belajar paling efektif. Aksiologi, nilai apa yang harus dijunjung? Apakah teknologi memperkuat akhlak atau justru mengikisnya? Misal, saat diskusi online, bagaimana adab tetap dijaga? Ketiga pilar ini saling melengkapi, desain, metode, dan nilai. Dengan memahami ini, kita bisa merancang pembelajaran yang canggih, bermakna, dan bernilai Islami. Inilah fondasi guru PAI masa depan. Sekarang, kenali 3 aliran besar di balik teknologi pendidikan: pragmatisme, konstruktivisme, dan behaviorisme. Pragmatisme, belajar harus relevan dan memecahkan masalah nyata. Contohnya, proyek digital seperti blok zakat. Konstruktivisme, siswa aktif membangun pengetahuan lewat pengalaman dan kolaborasi. Contoh, diskusi online atau kerja kelompok digital. Behaviorisme, belajar adalah perubahan perilaku lewat stimulus respons. Aplikasi kuis digital dengan skor dan reward adalah contohnya. Setiap aplikasi pendidikan biasanya condong ke salah satu aliran ini. Guru yang paham bisa memadukan kuis untuk hafalan, proyek digital untuk praktik, diskusi untuk pemahaman mendalam. Dengan begitu, pengalaman belajar jadi seimbang. Fakta, praktik, dan refleksi. Kita bukan sekadar pengguna, tapi arsitek pembelajaran. Pilih dan padukan pendekatan sesuai kebutuhan siswa. Inilah kunci jadi guru PAI yang adaptif. Siap merchanting dan yang kaya. Teknologi pendidikan itu luas, bukan cuma soal aplikasi. Area pertama, strategi belajar mengajar, merancang proses pembelajaran, blended learning atau e-learning. Kedua, pengembangan kurikulum. Kurikulum jadi dinamis, materi bisa diperbarui, dan siswa bisa belajar sesuai minat. Ketiga, penerapan teori belajar. Teori seperti behaviorisme dan konstruktivisme diwujudkan lewat aplikasi nyata. Keempat, media digital dan analisis efektivitas. Mulai dari video, podcast, hingga platform digital. Analisis data dari platform membantu kita memperbaiki strategi mengajar. Semua ini membuat pendidikan lebih personal dan berbasis data. Guru bisa menyesuaikan metode dengan kebutuhan siswa. Teknologi jadi alat, bukan tujuan. Intinya, pendidikan makin relevan dan efektif. Sekarang, contoh nyata di kelas PAI. Video dakwah dan animasi bisa jadi alat konstruktivis, bukan sekadar tontonan, tapi pemantik diskusi dan refleksi nilai. Aplikasi kuis digital seperti Kahoot menerapkan prinsip behaviorisme. Uji hafalan dengan cara seru, tapi tetap tekankan kejujuran dan pemahaman. Platform kolaboratif seperti Google Classroom memfasilitasi proyek kelompok. Siswa belajar mencari, berdiskusi, dan berkarya digital. Guru jadi fasilitator, bukan satu-satunya sumber ilmu. Teknologi jadi kanvas untuk kreativitas dan kolaborasi. Kuncinya, niat dan cara pakai. Teknologi netral bisa memperkuat atau melemahkan nilai. Guru PAI harus bijak memilih dan mengarahkan. Jadilah perancang pengalaman belajar, bukan sekadar pengguna. Pendidikan PAI di era digital cerdas, bermakna, dan bernilai. Tantangan besar, tapi peluangnya juga luar biasa.